Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunus Utami dengan NIM 6019031007. Saya dari Prodi S1 Bidan, tingkat 3, mahasiswa Universitas Pelatihan. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang bentuk-bentuk plagiasi dan cara mengatasinya. Pertama-tama saya jelaskan dulu latar belakangnya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tahun 1997. Nah, salah satu fenomena yang terjadi yaitu plagiat. Plagiat ini sudah menjadi isu umum di kalangan pendidikan, tidak hanya di tingkat nasional. Permasalahan ini juga menjadi isu global. Perubahan kebudayaan ini dapat didorong oleh kekuatan dunia modern. Munculnya dunia modern ini menjadikan pelajar pada situasi yang serba instan dengan adanya kemajuan teknologi. Salah satunya yaitu tindakan pelajar menyelesaikan tugas akademik dengan cara instan atau copy paste, sehingga muncul istilah plagiarisme di lingkungan akademik. Selanjutnya itu ada poin-poin pembahasannya. Pertama itu ada pengertian plagiasi, kemudian bentuk-bentuk plagiasi, dan cara menghindari plagiasi, serta kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian plagiasi. Kelihatan di sini istilah plagiat itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu plagiaris atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius, yang artinya penculik atau penciplak. Jadi dapat disimpulkan bahwa plagiarisme itu adalah penciplakan atau penculikan suatu ide atau karya milik orang lain. Nah, sesuatu disebut plagiat itu ketika ide atau karya tersebut dibuat ulang dan diakui sebagai ide atau karya orang lain. Nah, orang yang melakukan plagiarisme itu disebut plagiator. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk plagiasi. Menurut Sulistyo tahun 2011, ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama itu ada jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Yang kedua itu jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Yang ketiga, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang keempat, jenis plagiat berdasarkan pola. Dan yang kelima, jenis plagiat berdasarkan penyajian. Nah, yang pertama itu ada tentang jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama itu ada plagiat ide atau plagiaris of ideas. Nah, biasanya plagiat ini tuh sulit dibuktikan karena ini tuh berdasarkan ide atau gagasan pikiran seseorang. Jadi nggak mungkin ide atau pemikiran seseorang akan sama. Kemudian yang kedua ada plagiat kata demi kata atau word for word plagiaris. Poin yang kedua ini tuh mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Maksudnya itu mengutip kata demi kata tapi tidak disebutkan, tidak disantumkan sumber asal itu dari mana. Ya, biasanya itu terdapat di karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga ada plagiat sumber atau plagiaris of source. Nah, yang ketiga ini biasanya itu mengutip tapi tidak disebutkan sumbernya itu dari mana. Kemudian yang keempat, plagiat kepengarangan atau plagiarisme of authorship. Nah, contohnya itu kayak misalkan tulisan karya ilmiah nih, punya orang lain, kemudian kita ubah nih judulnya atau covernya, yang itu seakan-akan itu jadi milik kita, itu namanya plagiat kepengarangan. Selanjutnya itu ada jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Yang pertama ada plagiat sengaja. Plagiat sengaja itu dilakukan secara sadar, yaitu contohnya dengan melakukan atau menggunakan atau meminjam, menjiplak karya orang lain
baik berupa ide atau gagasan atau kalimat dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Kemudian yang kedua, ada plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja ini dilakukan secara tidak sadar, biasanya itu karena kurangnya pemahaman dalam mengutip, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibaca. Plagiat pertama itu ada plagiat ringan. Plagiat ringan ini karena tulis ilmiahnya yang dibuat itu presentasinya itu kurang dari 30%. Yang kedua ada plagiat sedang, itu presentasinya 30 sampai 70%. Yang ke plagiat tinggi itu presentasinya itu 7 kurang lebih dari 70%. Kemudian yang selanjutnya itu jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama itu ada plagiarisme total. Plagiarisme total ini contohnya itu misalkan ada seorang penulis, kemudian ada orang yang mengganti nama penulisnya dan instansi penulisnya dengan nama dan instansi sendiri, terus juga mengubah kayak abstrak, kesimpulan, metode penelitian atau poin-poin yang lainnya dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua itu ada plagiarisme parsial. Plagiarisme parsial itu misalnya menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadikan hasil karyanya sendiri. Contohnya misalkan penulis mengambil pernyataan, teori, landasan, sampel atau metode penelitian atau pembahasan dari hasil karya orang lain dan dijadikan hasil karya sendirinya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Kemudian yang ketiga itu ada autoplagiasi atau self plagiarisme. Contohnya itu seperti copy paste. Yang keempat itu ada plagiarisme antar bahasa. Plagiarisme antar bahasa ini biasanya menerjemahkan suatu karya tulis ilmiah yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Kemudian penulis itu menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya, tapi dia tidak menyebutkan bahwa itu tuh merupakan hasil terjemahan dari karya orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis plagiat berdasarkan penyajian. Itu ada plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim itu tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut itu merupakan hasil kerja ciptaannya. Kemudian yang kedua ada plagiarisme kain perca. Plagiarisme karya kain perca ini itu mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber, kemudian tidak disebutkan tuh rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu kesatuan karya ilmiah, sehingga terkesan bahwa hasil karya itu merupakan hasil karyanya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada plagiarisme parafrasa. Plagiarisme parafrasa itu contohnya itu mengubah kalimat dari penulis aslinya dengan kalimat sendiri atau bahasa-bahasa sendiri yang tidak tercantum referensi ataupun kutipan. Kemudian yang keempat itu ada plagiat kata kunci atau frasa kunci. Tindakan plagiasi ini contohnya itu mengambil sejumlah kata kunci dari penulisnya, kemudian diparafrasekan lagi dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah plagiat struktur gagasan. Tindakan struktur gagasan ini bisa dia mengambil struktur gagasan orang lain kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Kemudian selanjutnya itu ada fenomena plagiasi. Dalam ranah dunia pendidikan, fenomena plagiarisme memang sering kita jumpai. Untuk menghilangkan plagiarisme sangatlah sulit, sebagaimana sulitnya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Plagiarisme atau yang biasa disebut dengan plagiat atau penjiplakan atau pengambilan karya orang lain dan menjadikan seolah karya tersebut merupakan karangan dan pendapatnya sendiri, menurut Anissa Hasan dan Irwan 2016. Kemudian perguruan tinggi juga menjadi sebuah tempat atau wabah pemilik jumlah peneliti yang besar, serta sebagai penciptaan bibit-bibit calon para peneliti.
perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Menurut Rahmanida dan Rohmiyati 2018. Menurut saya kata pelajar itu memang sudah tidak asing lagi di kalangan pendidikan, khususnya mahasiswa, karena seiring berkembangnya teknologi, maka orang akan dengan mudah melakukan plagiasi. Kenapa? Karena bukan hanya mahasiswa saja yang melakukan plagiasi, bahkan dosen, guru, atau yang lainnya juga pun pernah melakukan plagiarisme. Nah, kenapa plagiat itu sering terjadi? Karena plagiat sering terjadi itu biasanya banyak terjadi di kalangan mahasiswa, terutama saya sendiri sebagai mahasiswa masih melakukan plagiarisme dalam penyelesaian tugas makalah, baik tugas kelompok ataupun tugas individu. Ada juga yang beralasan bahwa plagiarisme itu karena dikejar deadline lah atau apa, dan juga beralasan malas. Makanya kebanyakan mahasiswa itu hanya tinggal copy paste saja dari internet atau sumber referensi lainnya. Nah, kurangnya ketegasan dari sebagian pihak dosen atau dengan plagiarisme itu juga yang menjadi penyebab adanya plagiarisme. Selain itu juga kenapa plagiarisme terjadi, karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kayak ada tugas, deadline atau apapun, karena dikejar waktu, jadi lebih baik copy paste. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Dan juga karena kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan itu. Kemudian selanjutnya itu ada cara menghindari plagiasi. Cara menghindari plagiasi itu pertama kita harus mengerjakan tugas sedini mungkin, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Karena dengan cara ini itu maka akan memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas kuliah. Karena kalau misalkan kita mengerjakan tugas kuliah terus ditunda-tunda juga kan pasti waktunya akan semakin pendek, kan akan mepet juga. Nah, kalau misalkan terburu-buru juga kan pasti dalam pengerjaan tugas juga merasa tertekan karena tenggat waktunya. Jadi kemungkinan banyak membuat kesalahan dalam mencari referensi. Jadi kebanyakan itu yang buat plagiat. Kemudian ternyata itu ada cantumkan sumber dengan tepat. Nah, mencantumkan sumber dengan tepat ini maksudnya itu kita mencari informasi atau referensi di internet atau sumber-sumber data yang lainnya dengan cara tidak menghilangkan unsur penulis aslinya, karena kita mencari tahu referensi itu punya hasil karya orang lain, jadi kita harus menghargainya. Kemudian baca ulang ini itu sangat penting untuk memperhatikan format bacaan, bahasa, ejaan atau kutipan yang kita sudah buat itu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang selanjutnya itu ada kutipan. Nah, dengan kutipan juga dengan menggunakan kutipan juga penulis yang aslinya itu tidak boleh diubah. Kemudian Anda juga bisa, kalau misalkan kita mau tahu apakah hasil karya ilmiah kita tuh diplagiatin atau tidak, itu kita bisa ngecek dengan menggunakan alat. Alat ini biasanya namanya ada alat Unicheck, Scriber, Grammarly, Blankscan, Quitex, sama Playgrams. Itu untuk aplikasinya. Sebetulnya itu ada kesimpulannya perilaku plagiat merupakan suatu tindakan mengutip dari suatu sumber tanpa mencantumkan sumber terkait secara benar dan mengklaim kutipan tersebut sebagai kalimat sendiri. Plagiarisme
Plagiarisme adalah sebuah realitas yang sering terjadi di kalangan akademis mahasiswa, dosen, bahkan guru. Ternyata pernah melakukan plagiarisme. Nah, sarannya bagi mahasiswa itu memberikan sosialisasi penggunaan kutipan secara benar, serta memfasilitasi mahasiswa dengan aplikasi kutipan yang proporsional. Kemudian yang kedua itu bagi dosen, memberikan umpan balik yang baik agar mahasiswa termotivasi untuk menyelesaikan tugas tanpa melakukan plagiasi. Ini data referensi dari berbagai jurnal. Dan terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.